Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial saya. Pada video kali ini akan saya jelaskan cara menggunakan format nilai dan format rapot K13 untuk SMK revisi 2019. Ya, ini adalah format nilai yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Silakan bagi yang belum menonton atau mempelajarinya, silakan bisa disimak pada link yang muncul di atas video ini ya. Silakan diklik saja. Nah, pada video ini nanti saya jelaskan cara merekap atau mengerjakan tugas wali kelas. Jadi ini contohnya adalah file nilai dari guru matematika ya. Nanti kita sebagai wali kelas bukanya adalah format rapot. Nah, di sini saya sudah punya format rapotnya. Ini adalah dari SMK Al-Hikmah Anjatan ya. Terima kasih pada Pak Maman yang sudah memesan aplikasi ini. Sekarang kita buka format rapotnya. Format rapot K13 SMK versi 2019. Nah, kita buka saja langsung. Nah, ini adalah format rapotnya ini. Terus sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan makronya diaktifkan. Silakan klik enable content untuk Office 2010 ke atas, ataupun klik tombol option terus enable ya kalau Office 2007. Tapi yang diklik bukan yang bawah, tapi yang atas ini. Tapi kalau misalkan di sini kok belum muncul, silakan ikuti video saya yang lain untuk mengenabelkan makronya. Nanti ada caranya ya. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Terus kalau sudah muncul seperti ini, silakan klik enable content. Nanti kita masuk ke halaman utama. Nah, ini adalah halaman utama rapot K13 versi 2019 untuk tingkat SMK. Sebelum menggunakannya, silakan masukkan passwordnya dulu. Passwordnya adalah rapot K13, huruf kecil semua tanpa spasi. Kalau sudah oke. Nah, sudah, ini adalah halaman utamanya, ini adalah format rapotnya sudah bisa dipakai. Langkah pertama untuk menggunakan aplikasi rapot ini adalah pertama kita masuk ke data sekolah. Nah, data sekolah ini berupa ada nama sekolah, nama KS dan seterusnya ya. Ada kepala sekolah, NIP, tahun pelajaran, NISN. Silakan ini bisa disesuaikan sendiri sesuai dengan data sekolah masing-masing. Di paling bawah di sini ada keterangan tanggal semester ganjil dan tanggal semester genap serta tanggal halaman biodata. Semester ganjil itu maksudnya adalah tanggal pembagian rapot semester ganjil. Nanti ada tanggalnya di halaman rapot. Ini adalah semester ganjil. Kalau semester genap ya sama, itu tanggal pembagian rapot semester genap. Nanti ditulis di sini. Nanti munculnya di halaman rapot semester genap. Terus tanggal halaman biodata adalah muncul di identitas siswa yang ada di identitas siswa di sini. Ada keterangan tentang diri peserta didik, nanti di bawah ada tanggal. Nah, ini tanggalnya kita ketikkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, terus misalkan sudah diisi semua data sekolahnya, kemudian langkah berikutnya adalah mengisi data siswa. Untuk satu file ini nanti digunakan hanya untuk satu kelas saja, sehingga nanti kalau misalkan kelasnya berbeda ya berarti pakai file yang lain. Terus di data siswa ini nanti isinya adalah nama siswa, NIS, NISN kalau ada, terus atasnya ada keterangan wali kelas, NIP, kelasnya. Nah, ini kelas apa? Jadi misalkan saya mengajar atau saya mewalikelasi kelas 11 atau kelas 10 atau kelas 12 apa ya di sini. Silakan kelas 10 berarti ganti kelas 10. Kelas 11 11, dia otomatis menyesuaikan. Nanti di halaman rapat pun akan muncul kelas ini ya. Terus jurusannya apa? Silakan diketikkan saja, ketik manual di sini. TKJ, TAV, TKR atau yang lain. Paralelnya silakan A, B, C, D, F, G, H dan seterusnya. Kalau nggak ada di delete aja nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau ada ya silakan diisi. Terus semester ya, silakan di sini dipilih semester genap atau semester ganjil. Ini wajib ditentukan karena nanti mempengaruhi bentuk rapotnya. Rapot ganjil dan rapot genap nanti ada perbedaannya. Kalau rapot genap nanti ada keterangan naik ataupun tidak ya. Kalau ganjil kan nggak ada. Silakan dipilih saja. Nah, kalau sudah data siswa sudah diisi ya, kemudian kita kembali ke halaman utama. Kemudian kita masuk ke halaman biodata siswa. Biodata siswa ini berarti ngisi data siswa ya. Silakan diisi saja mulai dari tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status, silakan diisi semua sampai ke yang terakhir adalah nomor-nomor telepon rumah dan pekerjaan wali.
Ini kalau misalkan nggak ada ya dikosongi saja ya. Ini silakan. Ini juga bisa dikopikan dari format atau file yang lain asalkan menggunakan pastenya paste values. Nah, silakan selalu gunakan tombol yang sudah saya sediakan, paste values yang ada di sini. Nah, seperti itu ya. Terus kalau sudah, kita masuk ke halaman utama lagi. Selanjutnya adalah ke halaman nama mapel dan KKM. Nah, ini nanti ini yang isi adalah dari kurikulum ya. Jadi harusnya dari kurikulum sudah mengisi di sini. Nanti isinya adalah mata pelajaran, terus singkatan atau keterangan ya, atau nama pendeknya. Ini juga sama, mau yang atas muatan nasional, muatan kewilayahan, C1, C2 dan seterusnya ya. Ini nanti bisa diedit sendiri atau bisa disesuaikan sesuai dengan jurusan masing-masing. Karena tingkat SMK itu di mata pelajaran kejuruannya kan beda-beda. Nah, silakan bisa diedit di sini. Ini bisa diedit, bisa ditambah, bisa dikurangi, asalkan ini maksimalnya berapa di sini, ada 10 baris. Silakan disesuaikan saja sampai nanti ada mapel ciri khusus. Kalau nggak ada, ya tinggal dikosongi saja di delete. Terus di sini di sebelahnya ada model predikat. Nah, ini nanti akan mempengaruhi rentangan predikatnya, karena nanti di rapot versi 2019 untuk KKM-nya itu ada dua jenis, yaitu KKM untuk mapel NA atau mapel normatif adaptif ya, dan ada juga mapel produktif. Nanti untuk KKM-nya berbeda sendiri-sendiri. Kalau NA untuk di panduan adalah 60, kalau produktif adalah 65. Kalau yang sampingnya KKM-nya di sini adalah KKM untuk versi 2017, karena ini aplikasi ini saya biarkan untuk versi 2017-nya karena bisa dipakai juga misalkan bagi sekolah yang belum siap untuk pindah ke versi 2019. Jadi biarkan saja. Terus rasio nilai akhir ini juga sama, ini muncul di versi 2019 karena nanti selain nilai pengetahuan keterampilan, nanti muncul juga nilai akhir. Nah, nilai akhir nanti diperoleh dari nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, presentasinya silakan dimasukkan di sini, diinputkan manual ya. Silakan masukkan yang warnanya putih, yang warnanya merah, nanti menyesuaikan. Ya, misalkan di sini yang pengetahuannya adalah 60, maka otomatis keterampilannya 40. Dan keterampilannya ini nggak perlu diedit ya, dibiarkan saja sekosong ya. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya adalah setelah nama mapel dan KKM sudah, terus selanjutnya adalah input nilai. Nah, input nilai ini kita peroleh dari halaman rekap di format nilai. Format nilai ini, misalkan ini adalah format nilai dari guru matematika. Maka kita lihat di halaman rekap, terus kita pilih kelas kita ya, yang kita wali kelasi, misalkan wali kelas TAVA misalkan. Nah, seperti ini sudah ada isinya. Nah, kita lihat mapelnya juga sudah disesuaikan. Di sini adalah mapelnya matematika, maka kita pilih yang matematika. Nah, kita geser. Nah, ini matematika. Nah, kita pilih yang warnanya merah di sini. Diklik yang warnanya merah. Terus kita masuk ke halaman rekap yang format nilai. Terus kita kopikan data dari nilai spiritual sampai definisi keterampilan di blok ya, atau bisa juga diklik tombol salin atau copy nilai dan deskripsi ini, diklik saja. Nah, kalau sudah, maka kita masuk ke halaman rapot lagi, pastikan kita klik tombol yang warnanya merah, terus paste values. Nah, pastenya boleh pakai paste yang ini, tombol ini, klik oke. Nah, seperti ini ya, masuk ini, sehingga ini masuk nilai spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, deskripsi, pengetahuan dan keterampilan pun sudah masuk. Oke, nanti langkah ini bisa Bapak Ibu kerjakan untuk semua mapel. Silakan buka lagi format nilai mapel bahasa Inggris, format nilai mapel bahasa Indonesia, format nilai mapel sejarah dan seterusnya. Nanti munculnya adalah seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, ya baru ke cetak rapot. Nah, untuk rapot nanti ada isinya, tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah format rapot versi 2019. Ya, jadi ada mata pelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan nilai akhir. Nah, nilai akhir ini nanti
diperoleh dari persentase yang tadi kita masukkan di halaman nama mapel di sini. 60, 40, 70, 30. Nanti dilihat di sini. Nanti hasilnya adalah berapa. Ya. Terus predikat. Nah, predikat di sini nanti disesuaikan dengan model mapelnya tadi di halaman nama mapel. Model predikatnya itu mau model 1 atau model 2. Model 1 itu KKM-nya 60. Kalau model 2 KKM-nya adalah 65. Nah, kita bisa lihat rentangannya di halaman setting rapot. Nah, jadi di sini di bawah ada model 1, ada model 2. Model 1 nanti dapat C-nya adalah 60 sampai 69. Dapat BM-nya adalah 70 sampai 74 dan seterusnya. Ini ada model 1 dan model 2. Kalau misalkan mau model 2 ya berarti ini. Dan ini yang putih ini bisa diedit sendiri. Seperti itu ya. Nah, sudah. Predikat, terus jumlah, rata-rata, peringkat, ini sudah ada. Catatan akademik. Ini nanti munculnya adalah tergantung dari mapel-mapel yang nilainya masih di bawah KKM. Nanti muncul di sini. Ada Agil Yanuar perlu meningkatkan kompetensi pengetahuan pada mata pelajaran PAI, matematika dan sejarah. Karena di sini PAI, matematika dan sejarah nilainya di bawah KKM, sehingga munculnya di sini. Untuk prakerin, kalau SMK itu ada prakerinnya, silakan ngisinya di halaman kegiatan Dudi di sini ya. Terus ada nilai ekstra juga, perolehan prestasi, kehadiran, deskripsi karakter. Nah, khusus untuk rapot K13 SMK versi 2019, nanti di bawah adalah ada deskripsi pengembangan karakter, perkembangan karakter. Ada integritas, religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Ini wajib ada. Nah, untuk isinya sebenarnya ini manual ya, ada di halaman deskripsi karakter ini. Nah, ini bisa ketik manual di sini. Ya, kita ketik manual satu persatu dari siswa 1 sampai siswa terakhir. Religius juga sama. Nah, tapi ini bisa bisa diisi secara otomatis berdasarkan mapel yang kita pilih. Nah, untuk menentukannya kita lihat di halaman setting rapot. Di sini di bawah ada keterangan deskripsi otomatis perkembangan karakter. Untuk integritas kita pilih berdasarkan nilai apa? Nilai sejarah, nilai bahasa Inggris, atau nilai yang lain, silakan. Ini bisa diedit sendiri. Misalkan religius kan yang tepat adalah mapel PAI. Nasionalis mungkin PKN dan seterusnya ya. Gotong royong, bahasa Indonesia dan seterusnya. Ini bisa diedit sendiri. Nah, nilainya nanti tergantung dari ini batasannya, mau 70 atau 80 dan yang lain-lain. Terus nanti kalau misalkan nilainya lebih dari atau di atas 80, maka keterangannya ini. Terus sama dengan atau di antara 70 sampai 80, berarti nanti yang tengah-tengah ini sama dengan. Kalau misalkan lebih kecil berarti yang bawah. Ini semuanya bisa diedit, silakan. Nah, untuk isinya, nah ini kita lihat di bagian atas, ini ada religius, ini kita pilih. Yang mau kita isi itu di kolom yang mana? Ada integritas, religius, nasionalis, mandiri. Misalkan ini mandiri. Mandiri ini masih kosong di halaman setting. Ini mandiri itu berdasarkan nilai penjas. Nah, kita lihat nilai penjasnya apakah sudah ada. Nah, di sini nilai penjasnya pendidikan jasmani, tapi ini masih kosong. Kita lihat dari nilai bahasa Indonesia saja ya. Misal ya, ini misal saja ya. Nilai bahasa Indonesia. Nah, misalkan ini bahasa Indonesia. Nah, yang sudah ada nilainya saja. Jadi kolom mandiri diisi berdasarkan nilai bahasa Indonesia. Untuk rentangannya atau batasannya adalah 70 dan 80. Di bawah 70 nanti berarti ini ada min yang di sini ya. Untuk mandiri yang min berarti nanti keterangannya ini. Terus misalkan di antara 70 sampai 80, misalkan 75 ya, dapat 75, maka nanti yang sama dengan. Tapi kalau di atasnya 80 nanti munculnya yang atas. Ini semuanya bisa diedit. Nah, kalau sudah kita lihat di kolom mandiri masih kosong. Kita pilih yang mandiri ya, yang mandiri ya. Terus kemudian kita klik tombol centang. Nah, tombol centang ini
nanti otomatis kolom yang tertulis di sini, kolom mandiri, akan terisi berdasarkan kita lihat berdasarkan nilai bahasa Indonesia tadi. Nah, kita coba centang, klik, nah, otomatis terisi ya. Ini muncul berdasarkan nilai yang diperoleh di mapel bahasa Indonesia, seperti itu ya. Terus tombol sebelahnya adalah untuk mendelete kolom mandiri juga. Kalau misalkan tadi salah ya tinggal di delete aja, nanti otomatis hilang. Ya, kayak seperti itu. Untuk rapot sudah selesai ya. Ini halaman rapot, terus ini halaman letter. Silakan ini dicetak untuk rekapan nilai yang sudah diperoleh. Terus ada halaman cover, halaman identitas sekolah, identitas siswa juga sudah ada, sudah saya sediakan, tinggal dicetak saja. Terus ada tombol untuk naik dan turun, ganti siswa ya, bisa diklik. Di halaman setting raport ada settingan mulai dari agama, ekstra, ini silakan diisi, ataupun kalau misalkan tidak ada bisa di delete. Kalau misalkan ada perlu penambahan silakan ditambah saja. Predikat silakan bisa disesuaikan. Terus bawah-bawahnya silakan bisa disetting semuanya ya. Oke, cukup untuk sampai sini dulu untuk tutorial kali ini. Ini adalah format rapot. Ini format rapot K13 versi 2019. Silakan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan aplikasi ini bisa langsung menghubungi nomor saya yang saya tulis di deskripsi video ini. Sudah saya tulis juga langkah-langkahnya atau cara-caranya. Dan bagi Bapak Ibu yang masih bingung atau misalkan butuh jawaban dari saya, silakan tulis saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan saya jawab. Atau bisa langsung menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi video ini, atau bisa juga diklik di sini penyusun ya. Ini adalah nomor saya, bisa dihubungi lewat WA. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan update video dari saya selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.